Kasus harian COVID-19 kembali melonjak berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Kesehatan per hari ini. Kasus kematian di tanah air bertambah 1.604 jiwa. Hingga total pasien COVID-19 yang meninggal dunia mencapai 95.723 jiwa. Di satu sisi sebagai dosen, kalau ternyata WFH itu dilakukan hanya dalam jangka waktu, let's say 1 semester lah, itu kan kayak angin baru ya. Untuk kita yang biasanya begitu lelah dalam perjalanan, kalian juga bisa capek, dan sekarang ternyata bisa berkuliah di rumah. Membahagiakan kan di awal-awal, kayak oh ternyata bisa loh seperti ini. Tapi ternyata dalam jangka waktu yang jauh lebih lama, lewat dari setahun, itu terasa efeknya. Mulai dari kebosanan, lalu ada kesenjangan materi yang diberikan oleh dosen dan diterima oleh mahasiswa, itu begitu terasa, sehingga harus banyak toleransi dari sisi waktu, toleransi dari sisi penilaian, walaupun idealitas nggak bisa turun. 2020 menjadi tahun yang cukup menyedihkan, yang sukses mengakibatkan krisis ekonomi dan menurunnya tingkat kesehatan yang melanda 215 negara di dunia. Kemudian, muncul berbagai aktivitas baru seperti menjaga jarak, memakai masker, dan membatasi berbagai kegiatan. Sampai pada akhirnya, pemerintah mengumumkan kebijakan bahwa segala kegiatan harus dilakukan di rumah masing-masing, atau yang dikenal dengan sebutan work from home, atau yang biasa disingkat sebagai WFH. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya berpengaruh terhadap setiap kegiatan masyarakat, dan salah satunya adalah pendidikan. Seperti halnya, proses belajar mengajar pada perkuliahan yang terpaksa harus dilakukan secara daring atau virtual yang bertumbuh kepada media digital. Di daftarku ada 20. Terus yang ngerjain tugas paling banyak 5. Kalau ujian baru ada 14 orang, 15 orang. Yang Zoom paling cuma 7 maksimal. Ditanya apa? Yang jawab cuma 2-3 orang. Saya kan gak mau ya, daripada saya capek hati, jadi daripada dikecewakan, mendingan oke, saya coba turunin standar sedikit. Turunin rasa kan kadang saya suka niat berlebih ya, kayak pengen aja kalian dikerjain gitu. Dapat tugas yang sedikit diapain gitu ya, soal sedikit diputar-putar gitu, tapi saya kurangin niat itu. Tujuannya semua sama, intinya semua sama, tapi ternyata nilainya aduh sama aja. Waktu pertama kali mendengar bahwa pemerintah memberlakukan WFA, perasaannya gimana sih? Kalau untuk itu waktu awal-awal sih sedih ya, soalnya itu kampus aku belum berlakuin WFH, tapi pas udah diberlakuin WFH, lama-lama pengen jadi offline, soalnya jadi bosen gitu. Terus kadang-kadang nggak jelas itu si dosennya, kayak kurang tahu tentang kuliah gitu sih. Dari ini otomatis pasti ada kesulitan tertentu yang dialami. Nah, menurut kamu kesulitan apa aja sih biasanya? Biasanya sih yang aku alami kayak koneksi, kan jadi kayak suka error gitu. Komunikasi juga terbatas, sama ini sih keterbatasan dosen dalam penyampaian materi, jadi kurang gitu. Kadang-kadang dosen itu cuma ngasih materi doang, kan jadinya males kalau tanpa Zoom gitu. Jadi terus banyak distraksi gitu, kayak kadang-kadang jadi pengen tidur gitu sih paling. Aku jenuh juga jadinya. Tapi kalau misalnya dilihat dari sisi positifnya, kita bisa belajar dimanapun, tidak ada batasan tempat, sehingga kalaupun kalian mau di kampung sendiri, fine aja, asalkan koneksinya bagus. Dan yang pasti kitanya harus punya komitmen, mau kerjanya di rumah atau mau kerjanya di kantor. Kalau misalnya komitmennya kita bagus, kitanya yakin bahwa oke, saya mau melakukan ini, saya mau mengerjakan ini, saya mau belajar ini, pasti semua nggak ada masalah gitu. Ada nggak sih perubahan dari diri kamu yang berdampak atau berakibat gimana gitu selama WFH? Pasti ada sih, kayak jenuh kan, pasti kalau akibat WFH. Jadi kayak kalau jenuh seringnya pasti overthinking gitu kan,
Terus kayak overthinking buat stres kan. Nah kalau mau refreshing harus keluar. Aku juga orangnya kalau yang overthinking gitu harus keluar gitu loh, dan nggak bertahan di rumah. Jadi ya bingung juga harus ngapain juga. Nah kalau dari aku sih ada alhamdulillahnya kayak aku belajar masak dan aku jadi bisa masak. Terus dari bisa masak itu aku pernah ngerintis usaha kecil-kecilan sih, kayak jualan bake pasta gitu. Ya lumayan lah untuk usaha kecil-kecilan. Terus aku juga suka make up. Nah jadinya aku kontenin aja tuh di TikTok, jadi kayak transisi gitu, atau enggak apa sih kayak berubah bajunya gitu deh yang lagi ngetren-ngetrennya. Terus jadi suka ngedekor kamar, sama ini sih lebih ngeluangin waktu kayak main sama kucing aku. Penyampaian materi menggunakan media digital terkadang mengalami hambatan oleh berbagai faktor, seperti konektivitas jaringan yang buruk dan kesulitan dalam menggunakan teknologi. Dengan terbatasnya ruang bergerak, menjadikan para mahasiswa dan dosen sulit untuk berinteraksi satu sama lain. Pada umumnya, mahasiswa yang aktif selalu dipenuhi dengan jadwal kegiatan organisasi yang membuatnya merasa senang. Namun karena adanya regulasi seperti ini, membuat sosialisasi maupun komunikasi menjadi berkurang, dan sebagian orang merasa hal tersebut mempengaruhi kesehatan mentalnya. Sebagian orang mencari pelipur lara melalui dunia maya, mengisinya dengan konten-konten kreatif untuk membebaskan diri dari kebosanan dan ketakutan. Bagi sebagian orang seperti Niken, pembatasan aktivitas justru menjadi acuan buat dia menjadi lebih kreatif dan mengembangkan diri agar kesehatan tubuh dan mentalnya tetap terjaga.